Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nathan dari Prodi Manajemen Informatika semester 3. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang soal UAS yang diberikan oleh Ibu Lena. Yang pertama, sebuah agen perjalanan wisata yang menerapkan komputerisasi sistem pelayanan. Kelasnya ini bobotnya 65%. Nah, di sini terdapat 5 avatar ya. Yang pertama ada bagian administrasi, yang kedua ada bagian pembayaran, yang ketiga ada transportasi, yang keempat ada penginapan, yang kelima ada bagian marketing. Dan di sini adalah paket wisata yang ditawarkan terdapat dua, yaitu paket wisata domestik maksudnya, dan wisata mancanegara. Dan di wisata domestik terdapat beberapa daerah yang di antara lain adalah Bali, Bandung, Yogyakarta, Padang, dan Palembang. Serta wisata mancanegara memiliki tujuan yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia. Dan untuk kelasnya sendiri mereka terdapat dua kelas, yaitu kelas paket eksekutif dan paket promo. Dan di sini dari soalnya adalah dari yang di atas, permasalahannya belum dapat ada tempat publikasi yang bisa diakses oleh semua orang. Karena itu agen perjalanan tersebut ingin membuat sistem informasi pariwisata yang berbasiskan web dinamis seperti itu. Dan di sini pertanyaan pertama maksud saya itu ada 4, yaitu buatlah rancangan use case-nya, yang kedua adalah rancangan activity diagram, yang ketiga sequence diagramnya, yang keempat adalah diagram HIPPO-nya. Lalu pertanyaan kedua adalah jelaskan perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek, dan jelaskan uraikan tools-toolsnya. Dan baik, kita memasuki yang pertama, yaitu soal pertama, buatlah rancangan use case diagramnya. Di sini kita punya 2 diagram use case. Yang pertama adalah bagian pemesanan, yang kedua adalah bagian pendataan. Baik, kita telah dulu. Dari sini yang pertama adalah, walaupun tadi kita sudah jelaskan ya, yang di awal itu terdapat 5 avatar atau 5 tokoh, tetapi di sini terdapat lebih dari 5. Kenapa? Karena jasa layanan wisata tidak akan bergerak tanpa ada yang namanya customer. Di sini avatar pertama yaitu adalah customer, di mana customer melakukan suatu proses, yaitu melihat katalog, mengisi form paket wisata, pilih paket, pilih kelas, melakukan transaksi, dan mendapatkan kwitansi. Dan di sini untuk pilih paket dibagi menjadi 2, yaitu tadi yang seperti di atas ya, paket domestik dan paket mancanegara, di mana paket domestik dan mancanegara punya tujuan destinasi yang masing-masing. Seperti yang dapat bisa dilihat, yaitu ada Bali, Padang, Bandung, Yogyakarta, dan Palembang untuk paket domestik, dan Malaysia, Singapura, Thailand, dan Australia untuk paket mancanegara. Dan di sini untuk pilih kelas terdapat 2 yang ekstern, yaitu paket kelas eksekutif dan promo. Baik, mungkin kita geser sedikit. Nah, di sini ada avatar yaitu marketing. Marketing ini dibagi menjadi 2, yaitu untuk memberikan dan menjelaskan katalog, dan memberikan form pendaftaran pariwisata. Lalu terdapat bagian pembayaran, yang dimana bagian pembayaran tersebut memeriksa data customer, membuat kwitansi, dan memberikan kwitansi. Lalu kita kembali ke bawah. Di sini terdapat use case untuk pendataan, yang dimana terdapat bagian pendataan kembali, di mana bagian pendataan melakukan pemberian list paket wisata dan memberikan biaya pembayaran customer. Dan di sini untuk bagian administrasi, melakukan penerimaan data paket wisata customer, menerima pembayaran dari bagian pembayaran, menerima jadwal keberangkatan dari bagian transportasi, menerima data reservasi, melakukan pembayaran transportasi dan penginapan, serta menerima bukti pembayaran. Lalu di sini terdapat bagian transportasi, menerima data paket dan cek wisata, membuat jadwal keberangkatan, memberikan jadwal keberangkatan, menerima pembayaran, membuat dan menyerahkan bukti pembayaran. Dan terdapat bagian penginapan, menerima data paket wisata customer, membuat reservasi, menerima pembayaran, membuat bukti pembayaran, dan memberikan bukti kepada bagian administrasi. Itu tadi adalah bagian use case yang pertama, diagram use case. Yang kedua yaitu terdapat diagram activity diagram, yang dimana yang pertama adalah pemesanan paket wisata. Di sini kita start dari marketing, lalu marketing memberikan katalog wisata kepada customer, dan di katalog paket wisata dilihat oleh customer. Dan dimana saat customer sudah melihat, marketing pun customer mengembalikan kepada marketing untuk menjelaskan katalog tersebut.
dan dimana memberikan form untuk pendaftaran paket wisata yang akan dipilih oleh sang customer. Lalu customer mengisi form paket wisata yang dimana terdapat 2 cabang, yaitu pilih wisata dan pilih kelas. Dan untuk pilih wisata yang tadi saya jelaskan di awal dibagi lagi menjadi 2, yaitu paket wisata domestik dan mancanegara. Dan untuk kelasnya dibagi menjadi 2, yaitu kelas promo dan eksekutif. Dan di sini data paket wisata customer pun lalu di-input dan dikirimkan kepada bagian pembayaran. Di sini sebentar, sedikit mulai. Oke. Di sini menerima paket wisata customer, lalu bagian pembayaran membuat kwitansi, lalu kwitansi tersebut diserahkan kepada customer untuk melakukan pembayaran. Dan di sini bagian pembayaran membuat kwitansi dan memberikan kwitansi kepada customer, dan customer menerima kwitansi tersebut dan atau selesai. Yang kedua, terdapat bagian pendataan paket wisata. Yang pertama ada bagian pembayaran, yang kedua ada bagian administrasi, yang ketiga ada bagian transportasi, dan yang keempat ada bagian penginapan. Di sini start dari bagian pembayaran, di mana memberikan data paket wisata customer, lalu diberikan kepada bagian administrasi, menerima data paket wisata customer. Bagian transportasi menerima data paket wisata customer. Lalu ini terdapat percabangan, yaitu ke bagian penginapan, menerima data paket wisata customer. Jadi semua bagian dari karyawan menerima data wisata customer, dan dimana untuk bagian transportasi sendiri didistribusikan lagi ke dalam cek data paket wisata customer, lalu membuat jadwal keberangkatan serta cetak jadwal keberangkatan. Dan di bagian penginapan sama seperti bagian transportasi, cek data paket wisata, membuat reservasi, lalu baru cetak bukti reservasi. Dan semuanya ini dikirimkan kepada bagian administrasi, di mana data transportasi dan penginapan lalu melakukan yang namanya pembayaran, serta pembayaran tersebut didistribusikan kepada 2 bagian tadi, yaitu bagian transportasi dan penginapan, di mana bagian tersebut masing-masingnya menerima yang namanya pembayaran, dan pembayaran tersebut disalurkan lagi menjadi pembuatan bukti pembayaran serta cetak bukti pembayaran dari masing-masing bagian, lalu didistribusikan kembali kepada bagian administrasi menjadi menerima bukti pembayaran dan N. Baik, yang ketiga terdapat diagram rancangan sequence, di mana untuk aktor kita pada kali ini adalah bagian administrasi, di mana bagian administrasi memberikan view data paket wisata ke dalam view data paket wisata, lalu diproses ke dalam sistem, lalu dari sistem yang 6.3 search data paket wisata ke dalam tabel pemesanan, lalu dalam tabel pemesanan didistribusikan kembali ke dalam sistem data paket wisata customer-nya. Lalu dari sistem kita kembali lagi ke bagian administrasi untuk memberikan data paket wisata customer. Dari bagian administrasi memproses data tersebut ke dalam sistem transportasi, lalu membuat jadwal. Lalu saat sudah membuat jadwal, kita membuat jadwal keberangkatan yang akan diberikan lagi kepada bagian administrasi, di mana bagian administrasi akan melakukan proses untuk melakukan pembayaran. Dan saat sudah memproses, bagian 10 yang proses kepada sistem transportasi, dan sistem transportasi tersebut melakukan pembayaran kepada tabel pembayaran dan membuat cek bukti pembayaran yang akan dikembalikan kepada bagian administrasi. Dan bagian administrasi melakukan proses ke dalam sistem penginapan, sama seperti tadi, membuat bukti reservasi, lalu bukti reservasi diberikan kepada bagian administrasi. Lalu poin 17, administrasi melakukan pembayaran kepada bagian pembayaran, di mana diproses kepada sistem penginapan. Lalu sistem penginapan melakukan yang namanya sistem pembayaran ke dalam tabel pembayaran, dan tabel pembayaran membuat cetak bukti pembayaran yang akan didistribusikan kembali kepada bagian administrasi, yaitu sebagai menerima bukti pembayaran. Dan di sini ada
menerima bukti pembayaran, di mana aktor kita adalah customer kembali. Di sini view katalog wisata diproses kepada view katalog, lalu customer mengisi isi form yang terdapat di form paket wisata, di mana di sini dikembalikan untuk memilih paket wisata dan pilih kelas wisata. Dan saat sudah selesai, kita akan memproses pemesanan kepada sistem. Lalu sistem mengirimkan data paket wisata customer ke dalam tabel pemesanan. Lalu tabel pemesanan mencetak data paket yang sudah dipesan. Lalu dari bagian customer melakukan pembayaran kepada sistem pembayaran, di mana akan diproses pembayaran kepada sistem. Lalu sistem akan membayarkan hasil. Lalu dari tabel pembayaran akan mencetak bukti pembayaran yang akan diterima kembali kepada customer, seperti itu. Dan ini untuk diagram HIPPO di sistem informasi agen perjalanan wisata berbasis web. Di sini terdapat menu transaksi dan logout, di mana menunya adalah tampilkan paket destinasi, transportasi, dan penginapan, serta tampilan kwitansi untuk hasil akhirnya. Dan di transaksi terdapat data paket destinasi, data transportasi, dan data penginapan, dan untuk logout sistemnya, seperti itu. Dan izinkan saya juga menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu adalah perbedaan antara perancangan terstruktur dan perancangan berbasis objek, serta berikan tools-toolsnya. Yang pertama adalah jika perancangan terstruktur adalah aktivitas mentransformasikan suatu hasil analisis ke dalam suatu perencanaan untuk dapat diimplementasikan atau diotomatiskan. Perancangan ini bertujuan untuk membuat model solusi terhadap masalah yang sudah dimodelkan secara lengkap pada tahap analisis terstruktur, seperti itu. Sedangkan perancangan berbasis objek adalah suatu teknik atau cara pendekatan baru dalam melihat permasalahan dan sistem. Pendekatan berorientasi objek akan memandang sistem yang akan dikembangkan sebagai suatu kumpulan objek yang berkorespondensi dengan objek-objek dunia nyata. Perancangan berbasis objek berarti mengorganisasikan perangkat lunak sebagai kumpulan dari objek tertentu yang memiliki struktur data dan perilakunya masing-masingnya. Dan apa sih tools-tools yang digunakan dalam dua perbedaan tadi? Yang pertama, tools yang digunakan dalam perancangan terstruktur saya menemukan 3, yaitu ada flowchart, digunakan untuk menggambarkan alur logika dalam program secara visual. Lalu yang kedua ada pseudocode, di mana tools ini dapat digunakan untuk menulis algoritma dengan bahasa yang mirip dengan kode program namun lebih deskriptif. Lalu yang ketiga terdapat struktur programming language, di mana pemrograman seperti C atau Pascal mendukung pendekatan terstruktur dengan fitur seperti fungsi dan prosedur. Lalu yang kedua terdapat tools yang digunakan dalam perancangan berbasis objek. Di sini terdapat Unified Modeling Language atau UML, digunakan untuk menggambarkan struktur dan perilaku sistem berbasis objek menggunakan diagram seperti diagram kelas, diagram sequence, dan diagram aktivasi. Lalu terdapat Integrated Development Environments atau IDS, di mana IDS seperti Intelligent IDEA atau Eclipse atau Visual Studio dilengkapi dengan fitur-fitur yang mendukung pengembangan perangkat lunak berbasis objek seperti refactoring, debugging, dan pembuatan diagram kelas. Lalu yang ketiga adalah Object Oriented Programming Language, di mana bahasa pemrograman seperti Java, Python, atau C++ yang memungkinkan pengembangan perangkat lunak berbasis objek dengan mendukung konsep seperti kelas, objek, pewarisan, dan polimorfisme, seperti itu. Mungkin seperti itu penjelasan dari soal-soal yang telah Ibu Lena berikan kepada saya. Dan itu yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Dan mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan maupun tutur kata yang berikan yang kurang berkenan. Saya Nathan dan pamit undur diri dan terima kasih.